Jadi memang vaksin Sinovac itu sudah datang di Indonesia, di Jakarta ya, dan ini akan terus datang. Saya tidak tahu sebenarnya berapa jumlah yang akan datang ya, tetapi memang kita belum mendapatkan arahan dari Kementerian Kesehatan tentang jatah misalnya untuk Kalimantan Barat ya. Yang jelas kita sekarang diminta untuk mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan yang akan melayani proses vaksinasi, kegiatan vaksinasi ini. Yang kita siapkan itu adalah rumah sakit, puskesmas, mungkin ada pos-pos kesehatan, jejaringnya puskesmas, pustu, bisa saja posyandu atau klinik-klinik milik kementerian lembaga lain, TNI, Polri. Ya. Sekarang ini proses pendataan itu sedang dikawal oleh BPJS, ya. Sebab BPJS ini punya aplikasi P-Care namanya, yang sebenarnya sudah ada aplikasi untuk pendataan pasien, ya. Sekarang kita sedang melakukan pendataan fasilitas pelayanan kesehatan yang nanti dianggap mampu melaksanakan proses vaksinasi. Itu aja dulu. Yang menjadi prioritas penerima itu, Pak? Menurut arahan dari kementerian itu, kalau untuk ini wacana ya, masih wacana, bahwa sebenarnya kebutuhan vaksin ini kan sangat besar, sementara supply-nya itu mungkin akan kecil ya, karena pengadaannya tidak sekaligus dalam waktu yang singkat ya. Jadi nanti yang diutamakan dulu adalah petugas kesehatan sebagai orang yang garda terdepan dalam melayani pasien-pasien COVID. Nah, kemudian nanti yang juga menjadi prioritas adalah petugas-petugas lain yang melayani yang pada posisi terdepan melayani masyarakat ya, dalam pelayanan publik. Kemudian peserta PBI, penerima bantuan iuran BPJS, yaitu masyarakat tidak mampu ya, yang menjadi anggota BPJS yang preminya dibayar oleh pemerintah APBN ya. Nah itu, tetapi yang PBI BPJS ini yang berumur 18 sampai 59 tahun dan tidak ada komorbid ya. Jadi kalau ada komorbid mungkin masih bisa ditoleransi untuk diberikan vaksin, tetapi komorbidnya harus terkontrol ya. Nanti itu akan dites dulu diperiksa dulu kesehatannya, status kesehatannya oleh petugas-petugas kesehatan. Berarti sementara belum tahu Pak ya, kita kabar dapat apa enggak? Iya, jadi kita belum dapat arahan dari Kementerian Kesehatan untuk Kalimantan Barat nanti berapa banyak orang yang akan divaksin, siapa saja, kapan vaksinnya datang, belum ya. Kita baru dalam tahap pendataan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat melayani proses vaksinasi itu di mana saja ya. Kemudian kita juga disuruh mendata vaksinatornya ya, petugas-petugas pelayanan kesehatan yang dapat melaksanakan vaksinasi ini. Tenaga kesehatan itu kita punya 14.270 orang ya. Dan ini nanti yang diharapkan dapat membantu proses pelaksanaan pemberian vaksin kepada masyarakat ya. Berarti kalau misalnya seandainya vaksin itu datang ke Kalbar, berarti prioritas untuk tenaga medis dulu ya? Ya, jadi prioritasnya, wacananya prioritasnya adalah tenaga kesehatan. Vaksin ini sebenarnya fungsinya untuk menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Jadi diharapkan nanti dengan vaksinasi ini akan terjadi kekebalan terhadap virus COVID-19 terhadap orang yang kita vaksinasi ya. Tujuan dari vaksinasi massal ini sebenarnya adalah agar terjadi herd immunity di masyarakat. Herd immunity itu maksudnya 70-80% populasi masyarakat itu kita imunisasi dan mereka mendapatkan kekebalan ya. Dengan mereka 70-80% ini kebal, maka nanti
dianggap dapat mampu melindungi yang 20-30% yang tidak kita imunisasi, ya. Dengan demikian nanti kalau sudah terjadi herd immunity, kasus COVID-19 ini akan turun, ya, karena virusnya tidak bisa lagi menulari orang-orang yang sudah kebal, ya. Pelaksanaan vaksinasi ini, vaksin COVID-19 ini nanti bukan berarti menggantikan protokol kesehatan. Jadi walaupun nanti masyarakat sudah divaksin, tetap mereka harus dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan, ya, menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan.